Perempuan jahat datang. Halo, Pak. Apa? Kencan buta lagi? Kamu sudah 34 tahun. Jadi perawan tua. Umur kamu berapa? Saya 38. Pria 40 itu bunga. Lagi pula saya belum 40. Wanita beda. Wanita setelah 30 sudah tua dan gak cantik lagi, lihat dirimu. Ternyata benar-benar perempuan jahat, pria mana yang buta sampai naksir sama kamu. Wah, CEO wanita pasti sibuk ya biasanya. Aku dapat belasan rumah dari ganti rugi. Keluarga juga punya tabungan, kamu ikut aku ya. Nggak perlu kerja lagi di rumah aja, menikmati hidup. Biasanya, kalau nganggur, kerjakan pekerjaan rumah, jaga anak-anak. Kalau menikmati hidup itu enak, nikmati sendiri aja. Kamu sok suci ya, kamu itu perempuan tua yang gak laku nikah. Aku bilang, aku. Kalau nggak bisa jaga tangan kotor kamu, mendingan nggak usah. Aku rasa kamu baik-baik aja, cuma masalah pakaian, agak kurang modis, karena ibuku bilang, wanita harus punya sedikit kewanitaan, tapi nggak apa-apa, aku rasa semua ini bisa diubah. Menurut Anda, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku ingin dengan Anda melakukan yang lebih. Kalau ibumu sebagus itu, kamu nikahi ibumu. Kamu wanita busuk. Kenapa sih aku harus buang-buang waktu datang ke sini untuk bertemu sampah-sampah ini? Kamu pasti lagi mengacaukan urusan kencan lagi kan? Kenapa aku harus dijodohkan? Orang-orang macam apa ini? Apa aku membuat perusahaan tidak cukup baik diurus? Kamu maksa aku cari pria? Kamu sudah 34 tahun. Sebentar lagi jadi ibu hamil, usia lanjut. Kalau tidak segera menikah, masih bisa melahirkan pewaris keluarga Jiang. Baik, kamu mau pewaris ya? Aku akan melahirkan. Hei, Xiao Mei. Tolong carikan aku, pria, aku mau punya anak tanpa ayah. Wah, siapa lagi? Yunjing, anakku mau pulang ke Indonesia. Kak Ning Shuang. Anakmu pulang? Aku ingat terakhir kali aku melihatnya adalah di pesta kedewasaanku. Dia seharusnya baru 5 tahun kan? Iya, sekarang dia sudah 22, mau menjalin pernikahan dengan keluarga Lin. Aku suruh dia pulang duluan untuk berkenalan dengan gadis keluarga Lin. Aku pulang 2 bulan lagi. Tidak nyangka bocah kecil mau menikah. Waktu cepat sekali berlalu. Iya, kita sudah belasan tahun tidak bertemu. Kamu pasti tidak bisa mengenalinya. Tidak mungkin, aku punya mata tajam. Direktur Jiang pria itu datang jam 9 untuk layanan. Dia pemuda segar, kondisinya kelas 1 di semua aspek. Siap. Pokoknya pria yang tidak kukenal.
Bagaimana kalau malam ini bersenang-senang sekali, asal hamil? Tidak perlu dijodohkan lagi. Apakah dia datang? Akhirnya aku menemukanmu. Pandai menggoda ya, adik. Adik, apa kamu menungguku? Cowok muda memang segar. Adik, berapa harga satu malam penuh? Dia ini? Menganggapku apa? Tidak kusangka Kak Jiang punya hobi seperti ini. Aku sudah mengagumimu sejak kecil. Karena sejak bertemu langsung, ada keberuntungan ini. Kalau begitu, Kak, apa yang kamu inginkan? Akan aku berikan. Semua kemampuanmu. Keluarkan semuanya. Kenapa kamu belum pergi? Kak, kenapa setelah tidur denganku langsung menyuruhku pergi, sedingin itu? Kenapa? Apa kamu ingin aku bertanggung jawab padamu? Ternyata kamu memang tidak mengenaliku. Apa yang kamu lihat? Kamu kerja di bidang ini masa tidak tahu aturannya? Aku sudah bilang dengan jelas sebelumnya, yang aku mau adalah anak tanpa ayah. Jadi begitu. Baiklah, aku pergi sekarang. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Aku merasa wajahmu familiar. Apa dia mengenaliku? Kakak, kamu benar-benar suka bercanda ya? Padahal kita baru pertama kali bertemu. Nanti akan ada orang yang akan membayarmu. Cepat pergi. Kakak, kamu benar-benar tahu cara meninggalkan orang setelah digunakan ya? Kalau sekali gagal, lain kali ingat hubungi aku lagi. Halo? Apa? Pang Yiming sudah kembali. Malam ini aku ada pesta. Kekurangan pasangan pria. Kamu temani aku? Tampaknya kakak jembatan ini belum bisa dihancurkan secepat itu ya. Kamu mau pergi atau tidak? Hei, aku pasti pergi. Tapi, ternyata masih gaya asketis seperti ini. Keluar, ganti baju. Kamu lagi mau pakai baju seperti ini? Setelan hitam yang membuat orang sesak napas, untuk pergi ke pesta itu. Lagi? Ini kan rok? Ini disebut rok? Kenapa kamu begitu mengerti aku? Siapa kamu sebenarnya? Siapa lagi, Mbak? Bukankah kamu yang mencariku? Kamu bukan penyamar, kan? Apa tujuanmu mendekatiku? Mbakku? Kamu terlalu berpikir. Julukan iblis wanitamu. Siapa yang tidak tahu? Kamu. Surprise.
Suka? Nona Jiang senang melayani Anda. Kalau begitu, serahkan padamu ya. Padahal Mbak tuh seksi banget. Malah bikin dirimu terlihat tua. Ini kan lebih baik. Jangan nakal. Awalnya baik-baik saja. Kenapa harus memaksaku berpakaian seperti ini? Kamu tidak mengerti. Ini baru feminin. Ya ampun, siapa itu? Cantik banget. Itu Jiang Yunjing? Benar-benar berubah total. Tapi masih bermuka dingin. Kayak ada yang ngutang. Siapa di sebelahnya? Pacarnya? Kelihatan muda banget. Yunjing, lama tidak bertemu. Senior, Lukas. Yunjing, duduk sini. Yunjing, kita benar-benar lama tidak bertemu. iya, lama tidak bertemu. Kamu ngapain? Mata kamu buta. Maaf. Jangan sentuh aku. Siapa yang mau sentuh kamu? Kamu. Siapa orang ini? Dari mana? Berani-beraninya menyinggung Nona Lin. Sepertinya dibawa oleh Jiang Yunjing. Jangan-jangan dia. Pria simpanannya? Hahaha. Hei, ternyata kamu adalah pria simpanan ya. Kamu pikir kamu siapa? Berani bicara seperti itu padaku. Jangan kira ikut seorang wanita kaya ke acara kelas atas begini kamu sudah jadi orang hebat. Iya. Nih, jangan-jangan kamu naksir putri keluarga Lin kami. Perhitunganmu terlalu kentara. Nona Siwe adalah calon istri keluarga Liang, keluarga terkaya. Kamu Lin Siyue? Keluarga Liang dan Lin benar-benar perpaduan yang kuat. Cepat minta maaf. Minta maaf padanya. Aku khawatir dia tidak tahan. Kamu. Putri keluarga Lin. Ternyata kamu yang akan menikah dengan keluarga Liang. Kok tidak tahu sopan santun? Kamu siapa? Dia CEO grup Jiang Yunjing. Ternyata kamu si perempuan setan yang tidak laku itu, di usiamu. Cari saja yang seumuran dengan ayahku, masih memelihara pria muda. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya orang tuamu tidak mengajarimu sopan santun. Aku akan mengajarimu. Kamu. Berani kamu memukulku. Kamu yang pantas dipukul. Hanya kamu yang mau menikah dengan keluarga Liang? Lucu, ayo kita pergi. Berhenti, siapa izinkan kalian pergi. Kakak Liang Chen sudah pulang, aku akan telepon dia sekarang, kusuruh dia kembali untuk menegakkan keadilan. Kebetulan aku cari dia. Hah, seolah-olah kamu akrab dengan kakak Liang Chen, aku telepon dia sekarang. Aku lihat dia membela siapa. Kak, ayo kita pergi. Ayo. Ibuku. Makanya, mana mungkin, cuma cowok putih. Kenapa nggak ada yang angkat? Sepertinya teleponmu hari ini nggak bisa dihubungi. Kami pergi dulu. Kalian.
Jangan minum lagi. Buat apa menyiksa diri? Hari ini malu banget. Sebenarnya yang kamu khawatirkan adalah di depan orang yang kamu suka malu, kan? Jangan urusi aku. Fang Yiming dia. Fang Yiming. Apa kamu benar-benar suka dia? Terus, apa kamu tahu? Betapa aku menyukaimu. Sudah berapa tahun aku menyukaimu? Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kakak, bukankah kamu patronku? Majikan apa? Aku tidak memanggilmu kemarin malam. Kakak, kamu mau ingkar janji, ya? Aku. Ambil ini, cepat pergi. Kakak, kamu minum banyak kemarin. Bisa apa? Kamu, Kakak sayang. Kakak, aku baru lulus kuliah. Terus diusir sama tuan tanah, belum punya kerjaan. Terimalah aku, kakak, oke? apa? Kamu mau menerimaku? Kamu baru lulus kuliah. Umur kamu berapa? 18. Sudahlah, aku bohong. Sebenarnya aku 22. Astaga. Aku ternyata dengan seseorang yang 12 tahun lebih muda, cowok muda yang imut. Gila. Ternyata seusia dengan anak temanku, umurnya sama. Tidak, tidak. Kamu cepat pergi. Ambil kartu itu, ada uang. Lakukan apa saja. Kakak? Apa kamu setega itu? Kamu bilang kamu masih muda, punya tangan dan kaki, kenapa nggak lakukan yang benar? Harus lakuin itu. Kalau begitu, kakak. Maukah kamu menyelamatkanku, anak muda yang tersesat ini? Kamu bisa apa? Jurusan apa di kuliah? Aku bisa banyak hal. Misalnya, Aku masih butuh asisten. Melihat kemarin kamu menjagaku, mulai saja dulu jadi asisten. sepakat tahu kok kamu mulut keras tapi hati lembut. Mulai sekarang jangan pikirkan hal itu lagi. Tapi kakak, bukankah kamu mau punya anak tanpa ayahnya? Aku belum menyelesaikan tugas. Kamu kok stop aku. Sekarang aku tidak mau lagi. Bahkan kalau mau, tidak bisa cari kamu lagi, kakak. Tolong lakukan satu hal lagi untukku. Kamu lepaskan tangan dulu. Katakan, Tolong cari seseorang, dia bernama Liang Chen. Baru pulang ke negara beberapa hari lalu. Aku harus segera menemuinya. ah? Ma, aku angkat telepon dulu. Halo, Xiao Mei. Tolong cek. Pria yang kamu cari untukku itu. Hei Ma, Nakal. Kamu pergi kemana main-main? Apa kamu sudah bertemu Tante Jiang? aduh, sudah berapa kali aku bilang, itu kakak Jiang, aku ada urusan penting, nanti 2 hari lagi, aku temui dia. Apa urusan penting yang kamu punya? Oh iya, 2 hari lagi, Liang Corporation, ada tender penting. Kamu urus ya. Ah, sudah aku tahu, jangan desak terus. Apa kamu sudah bertemu Yue Yue? Cepat dong. Suara apa itu? Sudah, Ma, aku tidak bicara lagi denganmu, aku masih ada urusan. Kamu di dalam sedang apa diam-diam? Apa diam-diam? Aku buang air besar. Sebaiknya kamu benar-benar buang air. Memangnya bisa apa? Aku sudah memperingatkanmu, jauhi aku. Hei, kakak Ningsuang. Yunjing Liang Chen belum menghubungimu. Belum, sekarang aku sedang minta tolong mencarinya kemana-mana.
Nomor telepon yang kamu berikan sebelumnya aku juga tidak bisa menghubungi. Aku kirim fotonya padamu. Setelah kamu menemukannya, tolong hajar dia baik-baik. Jadi, orang yang kusuruh cari itu mana? Sebenarnya, aku adalah. Tetap aku. Sebenarnya aku belum memberitahukan. Kerja lambat. Tidak efisien sama sekali. Gila kamu? Wah. Pecah. Maaf, Kak, ini salahku, aku memecahkan ponselmu. Aku akan perbaiki sekarang. Ada apa sih? Astaga, astaga. Dengar, nih si iblis wanita hari ini bawa cowok muda cepat beres-beres. Halo, Direktur Jiang. Ada apa? Hari ini si iblis wanita ganti gaya? Hampir tidak dikenali. Cantik juga, ya. Akhirnya si iblis wanita sadar. Desain aneh sekali. Alat siksaan. Lain kali di kantor siapkan sandal untukmu. Jangan. Sangat norak. Oh ya, siang ini ada tender di Liang Corp. Kamu temani aku. Baik, Selamat datang di tender grup Liang, silakan masuk. Direktur Liang muda. Xiao Liangzong. di mana Xiao Liangzong? Xiao Liangzong? Jiang Zong. Tidak melihat Xiao Liangzong. Nanti kalau ketemu dia, aku akan bawa dia menemuimu dulu. Kamu masuk dulu. Kecil, apanya kecil? Hei, bukankah ini yang terakhir di pesta, Jiang Yunjing yang bersinar terang? Hei. Aku bilang, iblis wanita. Mana bebek di sampingmu? Kalau terjadi sesuatu, siapa yang akan menyelamatkanmu? Hei, aku bilang. Anjing gila dari mana ini? Menggonggong di sini? Jangan hiraukan dia. Kamu. Hari ini adalah tender perusahaan Liang, aku tidak akan mempermasalahkan denganmu, tapi tolong bersikap tenang sedikit. Nanti kita lihat dari proposal. Jiang Yunjing, kita lihat saja nanti. Para pemimpin dan tamu yang terhormat, selamat datang dalam tender proyek grup Liang ini. Selanjutnya, silahkan perwakilan dari grup Lin, Ibu Lin Xiyue, naik ke panggung untuk presentasi. Silahkan. Di atas itu adalah proposal dari grup Lin, terima kasih. Sangat norak. Terima kasih atas pidato luar biasa dari Direktur Lin. Selanjutnya, silahkan perwakilan dari grup Jiang Yunjing naik ke panggung untuk presentasi. Halo semuanya, saya perwakilan dari grup Jiang. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Lin Xiyue. Dasar orang keji. Jiang Yunjing, apa hakmu bersaing denganku? Wah, kukira Direktur Jiang. Kau membawa proposal seperti ini untuk tender.
Kupikir kau meremehkan grup Liang, ya? Maaf, meskipun proposal kami mengalami masalah, tapi dari pihakku. Masalah? Hal sebesar ini kau bisa bermasalah? Kupikir. Kau sama sekali tidak mengerjakannya, kan? Lin Xiyue. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau tahu dalam hatimu. Wah, mau menuduhku, ya. Para juri, kupikir grup Jiang mereka tidak memiliki itikat baik sama sekali. Mereka tidak layak ikut tender kali ini. Bukan begitu. Para juri, maaf sekali, PPT kami mengalami masalah. Tapi hari ini aku masih bisa menjelaskan kepada semua perusahaan kami. Menjelaskan apa? Bahkan tidak membawa proposal. Kau meremehkan siapa? Lin Xiyue. Jangan keterlaluan. Oh. Memang aku memaksamu? Kenapa? Ini proyek grup Liang. Aku orang terkaya, calon nyonya rumah keluarga Liang. Apa modalmu untuk bersaing denganku? Apa kau pikir? Kau bisa menikah ke keluarga Liang? Aku bukan nyonya rumah Liang. Apa kau yang akan menikah ke Liang? Perempuan tua tak tahu malu. Satpam, bawa kedua pengacau ini keluarkan. Jiang Yunjing, kupikir kali ini siapa yang akan menyelamatkanmu? Siapa berani menyentuhnya? Direktur Liang muda datang. Kak Liang Chen. Mas Liang Chen. Kamu nggak apa-apa. Kamu Liang. Itu kamu. Kenapa kamu datang? Sejak kapan tender perusahaan Liang ditentukan oleh seorang Lin sepertimu? Kamu pikir kamu siapa? Bebek liar yang gak pantas tampil berani teriak-teriak di sini? Diam. Mulutnya penuh kata-kata kotor. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu mukul aku? Ini adalah asisten Chen dari Tuan Liang muda. Di Liang, satu di bawah di atas semua. Terus kenapa? Kamu tahu siapa aku? Malas ngomong sama kalian. Bukannya tadi bilang Mas Liang Chen datang? Mana dia? Tuan Liang muda tidak datang. Dia ada urusan mendesak. Hari ini, saya yang mewakilinya memimpin tender. Kamu sebagai asistennya, tidak usir sampah pengacau ini? Suruh mereka keluar semua? Kamu malah berani mukul aku? Aku bilang sama kamu. Aku ini adalah grup Liang calon nyonya muda masa depan. Tunggu sampai kamu menikah dulu ke keluarga Liang, baru bicara begitu. Kamu. Ambilkan HP-ku. Tunggu saja kalian, aku akan telepon sekarang Mas Liang Chen. Aneh, kenapa setiap kali telepon tidak pernah nyambung? Empeha, masa aku jatuh di lubang yang sama 2 kali? Sudahlah, jangan pura-pura. Ini adalah bukti kamu merusak PPT perusahaan Jia. Orang sepertimu, sama sekali tidak layak ikut tender. Apalagi menikah ke keluarga Liang. Apa yang kamu omongin? Perlu kami putarkan sekarang? Di mana Mas Liang Chen? Suruh dia keluar, aku mau cari dia. Pak Muda Liang tidak ada. Sudah kubilang. Baiklah, kau tadi memukulku. Aku belum menghitungnya denganmu. Tunggu saja. Minggir, minggir. Pak Jiang, selanjutnya silakan tunjukkan proposal dari Jiang. Terima kasih. Grup Jiang dari musim pertama. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih banyak atas presentasi yang luar biasa. Di sini mewakili Liang, secara resmi mengumumkan, pemenang tender kali ini adalah Grup Jiang. Apa dasarnya? Apa hubungan kalian? Pasti ada kecurangan di sini. Kenapa? Tidak terima? Silakan temui Pak Muda Liang. Baiklah, kamu dan kalian, tunggu saja semuanya. Ayo kita pergi. Tender kali ini selesai. Silakan keluar dengan tertib. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa asisten Chen begitu membantumu? Asisten Chen. Dia teman sekelasku. Oh ya,
Dan dia sengaja menemui Pak Muda Liang dan berpesan padaku, dia bilang, "BA, kau adalah kakak Jiangnya. Suruh aku menjagamu." Aku ini tante Jiangnya. Bocah nakal itu benar-benar tidak tahu sopan santun. Di mana dia? Pak Muda Liang, akhir-akhir ini dia sibuk, katanya kalau sudah selesai, akan menemuimu. Bocah nakal itu. Nanti kalau ketemu, lihat bagaimana aku menghajarnya. Kak, karena kita sudah menang tender, jangan marah lagi dong. Ayo cepat bersiap, oke? Pekerjaan ini sungguh sulit. Hampir lupa, urusan yang dititipkan Pak Muda Liang. Kalian pada ngapain sih? Merayakan kita dapat proyek besar Liang. Kekanak-kanakan. Bikin ini berantakan. Cepat bersihkan. Kan sudah kubilang, Bu Jiang tidak suka begini. Bisik-bisik ngomong apa? Tidak apa-apa, aku bersihkan dulu. Wataknya memang susah diubah. Bu Jiang, ini bunga yang dikirim seseorang untukmu. Untukku? Tidak salah kan? Kak Jiang, selamat menang tender, aku ada urusan mendesak, harus dinas beberapa hari, nanti pas pulang aku jenguk kamu. Dari adikmu yang kangen, Liang Chen? Liang Chen. Anak nakal ini ternyata masih punya hati. Iya dong. Liang muda juga khusus berpesan padaku, untuk menjagamu. Ya sudah. Masih muda tapi punya semangat kerja. Tentu saja. Kak, kita jangan terus-terusan memasang ekspresi galak kayak monster. Padahal kamu lucu, kita harus lebih sering tersenyum. Senyum. Aku mau angkat telepon. Halo, Ibu. Dasar bocah nakal. Apa yang kau lakukan pada Yue? Kau benar-benar pernah bertemu Lin Siwei ini? Tentu saja aku melihatnya tumbuh besar. Bukan kau lihat dia tumbuh sampai usia berapa? Kau tahu tidak dia sekarang? Aku tidak peduli. Kau harus memberi Yue sebuah penjelasan. Kau tidak tahu betapa kerasnya dia menangis. Meskipun dia menangis sampai mati, itu bukan urusanku Ibu. Aku bilang, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Apa katamu? Sudahlah, aku akan pergi ke luar negeri. Kita bicarakan nanti setelah kau pulang beberapa hari ini. Jangan ada yang ganggu aku. Kak, apakah dia mendengar semuanya? Ada apa? Kau telepon siapa? Seorang teman sekelasku? Tidak, baterai habis. Benarkah? Bukankah kau sendiri yang mematikan? Aduh Kak, aku? Jangan-jangan kau sedang dengan salah satu sugar daddy-mu bermain cosplay aneh? Apa aku mengganggumu? Kak, apa yang kau katakan? Aku hanya butuh kamu. Yunjing. Yunjing. Kamu sibuk dulu aja. Aku tidak sibuk. Cetak ini. Bukannya ada printer? Keluar. Yunjing, sebenarnya aku datang untuk minta maaf. Di pesta terakhir, aku tidak bisa membantumu. Aku menyesal. Tidak apa-apa. Lagi pula ini bukan salahmu. Kamu punya waktu malam ini? Mau makan bersama? Dia tidak punya waktu malam ini. Keluar. Bukannya kamu ada rapat malam ini? Aku suruh kamu keluar. Kamu tidak mengizinkanku pergi. Aku tetap mau pergi. Ayo kita duduk di dalam. Bagaimana kamu tahu? Aku suka minum ini. Antico Regno aroma bunga yang kuat. Buah plum matang, cocok untukmu.
Dasar kamu. Kau mengikutiku? Pelayan, pesan, Ayo. Makan banyak-banyak. Terima kasih. aku mau yang itu, semua yang di meja mereka, pesankan untukku. Pak, ini tidak habis, kan? Jangan urusin. Gimana rasanya? Enak. Lihat kamu makan sampai belepotan sini. Cincinmu cantik. Beli waktu ke Perancis toko barang antik. Aku juga sering ke Prancis, lain kali kita bisa pergi bareng. Pelayan, cepat. Jangan diurusin, dia nggak waras. Pelayan, aku mau 1 botol anggur itu juga. Lukas lagi ngapain? Kakak. Kakak, akhirnya pulang. Kakak, aku kangen banget. Lepasin dulu. Lepasin. Mabuk berat anak kecil. Kak, aku bukan anak kecil kak, aku laki-laki. Kau gila. Kakak, benar-benar suka sama Fang Yiming? Apa urusanmu? Kau nggak berhak ngatur aku. Kakak? Bukannya kau nggak suka laki-laki? Bukannya kau cuma mau anak, tanpa suami? Apa aku aja nggak cukup? Kak, aku bisa. Aku bisa. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan memikirkan hal itu lagi. Kenapa? Hanya karena aku lebih muda darimu? Kamu mabuk? Tapi aku hanya ingin bersamamu saja. Aku kenapa jantungku berdebar kencang? Aku tidak benar-benar tertarik pada cowok muda ini, kan? Apa yang kau pikirkan? Kerja bagus. Oh ya, kamu tidak benar-benar suka pada Jiang Yunjing, kan? Siapa yang suka pada wanita iblis itu? Tidak ada sisi feminin sama sekali. Dia yang diam-diam menyukaiku selama ini. Itu cocok. Cepat dapatkan dia. Kebetulan kakek keluarga Jiang terus mendesak untuk menikah. Kita saling membutuhkan. Tenang. Aku sudah menemui kakek. Terima kasih. Film horor, kau tidak keberatan kan? Tidak. Maaf, permisi. Kakak, Kenapa kau? Kok kau tidak bisa pergi? aku hanya ingin mengikutimu. Kenapa film horor? Tidak tahu mau nonton apa. Kau malah nonton ini. Aku suka film horor. Adik, duduklah di haluan perahu kakak di. Maaf? Maaf. Adik, duduklah di haluan perahu kakak berjalan di tepi. Sobat, bisa diam tidak? Apa urusanmu? Diam. Kakak, aku takut. Anak kecil ini benar-benar tidak tahu malu. Kakak, aku benar-benar takut. Mau apa? Sobat,
Bagaimana kalau aku lindungi kamu? Aku tidak mau, aku hanya mau kakak yang lindungi aku. Yunjing, Bisakah kamu tidak kekanak-kanakan? Kamu sebenarnya mau apa? aku mau apa? Kamu masih belum tahu? Aku? Yunjing, buka pintu. Itu ayahku datang. Ayahku datang. Kamu sembunyi sekarang juga. Jangan sampai ayahku melihatmu. Hei, biarkan aku bertemu mertua. Sembunyi. Yunjing, buka pintu. Ayah. Ayah. Kenapa ayah memukulku? Kudengar kau memelihara laki-laki. Di mana laki-laki itu? Ah, laki-laki apa? Oh, itu anak dari sahabatku. Dia pewaris keluarga Liang, orang terkaya. Benarkah? Kalau begitu, bertunanganlah dengan Fang Yiming. Apa yang ayah katakan? Dia tumbuh di depanku. Dia bilang kalian akrab. Dia melamarmu. Ini urusanku sendiri. Jangan campuri urusanku. Jika kau masih peduli nama baik keluarga Jiang dan masa depannya, cepatlah bertunangan. Bagaimana jika aku tidak mau? Kau, Kalau begitu bunuh aku. jika kau tidak mau bertunangan, serahkan grup Jiang padaku. Jangan akui aku sebagai ayahmu. Kebahagiaanku di matamu tidak berharga sama sekali. Yang kau pedulikan hanya dirimu sendiri. Ternyata kau tahu aku ini Liang. Ternyata kamu tahu aku adalah Liang. Liang? Liang apaan? Kamu benar-benar berani banget ngomong gitu. Kalau kamu beneran Liang Chen, pasti enak. Umur masih muda, nggak ngapa-ngapain yang bener, malah jadi gigolo. Terus kamu mau tunangan sama Fang Yiming? Menurutmu gimana? Menurutku jangan. Kenapa aku harus dengar kata-katamu? Kak, Keapaan? Kalau kamu berguna dikit aja, aku udah hamil sekarang. Aku nggak bakal dipukul ayah dan nggak bakal dijodohkan. mana ada orang langsung hamil sekali coba? Kak, mau coba lagi? Aku juga bisa. Nendang kamu sekali lagi. Kayaknya nggak usah deh. Sudahlah. Demi grup Jiang. Aku harus mengalah. Hei, tolong cariin seseorang. Makan semangka. Apa ini? Lihat sendiri. Aku bisa nggak nikah sama dia, tapi kamu nggak usah sejelek itu ngomongin dia. Kamu nggak percaya aku? Kau tidak percaya padaku? Lihat ini, pria. Wanita. Bukan aku tidak percaya padamu. Aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, lihat yang ini. Lin Siyue. Bagaimana mereka bisa bersama? Cari sendiri. Lagi pula kau tidak percaya padaku. Hatimu lebih kecil dari matamu. Bukankah sudah kubilang, jangan menemuiku akhir-akhir ini? Apa yang tidak bisa dibicarakan di telepon? Kau pikir aku ingin menemuimu? Jiang Yunjing sudah curiga. Kita harus mempercepat rencana. Bagaimana Bisaun? Apa kau yang membuat kesalahan? Kau sendiri yang bergaul dengan pria-pria itu dan wanita-wanita itu, hingga kau diawasi. Aku akan mengurusnya. Jiang Yunjing masih percaya padaku. Aku peringatkan kau, sebaiknya kau berhati-hati. Jangan merusak segalanya.
Segera dapatkan Jiang Yunjing. Dengan begitu, saham grup Jiang akan menjadi milik kita. Fang Yiming, Lin Xiyue. Kalian menghitung dengan baik. Tunggu saja. Om selamat. Terima kasih, silakan. Pak hari ini, biar kamu lihat dengan jelas, orang macam apa yang kamu pilih. Wah, setan. Kamu akhirnya ada yang mau selamat. Kamu kesini buat apa, badut? Lihat kata-katamu itu. Di hari bahagiamu ini, tentu saja aku datang untuk memberi ucapan selamat. Lihat betapa bagusnya ini, bukankah ini lebih baik daripada bebek mati itu? Jauh lebih baik. Kamu tidak diterima di sini. Aduh sungguh, niat baik dianggap buruk. Hari ini aku datang untuk memberimu hadiah besar. Apa niat baik yang bisa kamu miliki? Kamu ini bebek busuk yang tidak layak, acara penting seperti ini, kamu berani datang mengacau? Aku juga datang untuk memberi hadiah besar. Masa kamu? Selamat ya, Fang Yiming. Di mana-mana ada kamu. Kalau berani mengacau lagi, gua bunuh lo. Tenang saja, hadiah besar yang aku berikan, pasti kamu puas. Fang Yiming. Lu berutang uang sama gue. Kapan bayarnya? Lu siapa? Gua sama sekali nggak kenal lu. Jangan pura-pura deh. Lu berjudi di luar. Utang numpuk. Sekarang berani juga tunangan di sini? Fang Yiming. Ini sebenarnya kenapa sih? Kamu masih punya utang judi? Yunjing, dengar dulu. Jangan. Lu bayar nggak? Bayar nggak? Utang gue sama lu udah lunas. Ternyata kamu beneran penjudi. Fang Yiming. Kamu bilang bakal nikah sama aku. Sekarang malah tunangan sama orang lain. Anak kita. Fang Yiming, kamu beneran brengsek. Kamu bilang, sama perempuan ini, cuma main-main. Lalu ini gimana jelasinnya? Yang kamu suka bukannya aku? Bilang dong, Satpam. Satpam mana? Cepat usir wanita gila ini. Cukup. Cepat lihat layar besar. Fang Yiming, kamu jelasin sejelas-jelasnya. Lihat orang yang kamu pilih, bikin malu banget. Percaya deh sama gue. Beneran gak ada. Fang Yiming, mending kamu jelasin baik-baik. Yunjing, dengar penjelasanku. Yunjing, biarkan aku yang menjelaskan untukmu. Kau lagi, bebek busuk. Aku hari ini, aku akan membunuhmu. Kenapa? Sudah kalap? Orang sepertimu yang main dengan semuanya. Lebih buruk dari bebek? Kau menuduh sembarangan. Aku menuduh sembarangan? Buktinya kuat. Kau masih berdalih. Kau tidak hanya main dengan semuanya. Kau juga sudah main dengan nona besar keluarga Lin kami. Lin Xiyue. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya membicarakan kerja sama dengannya. Oh ya? Lalu apa ini? Kau sendiri dengan pria-pria itu? Dan wanita-wanita itu? Kau main-main. Baru saja kau diperhatikan orang. Aku akan mengurusnya. Jiang Yunjing masih percaya padaku. Kau cepat rebut Jiang Yunjing. Dengan begitu saham Jiang Group jadi milik kita. Lalu ini apa lagi? Ini yang disebut kerja sama kalian? Membahas cara merencanakan harta keluarga Jiang. Kau? Tak kusangka kau orang seperti ini. Tidak kira kamu ternyata orang macam ini. Fang Yiming, kamu berani melakukan hal seperti ini? Mulai hari ini, aku Jiang Yunjing putus hubungan denganmu. Yunjing, dengar penjelasanku. Yunjing. Berhenti. Kamu tidak pantas. Yunjing, bukankah kamu selama ini suka padaku? Aku dan wanita-wanita itu hanya bermain-main saja. Fang Yiming, wajah munafikmu membuatku muak. Dulu anggap saja aku buta. Mulai hari ini, tidak ada hubungan lagi. Enyah kau. Jiang Yunjing, apa hebatnya kamu? Ada pria mau sama kamu saja sudah bagus. Berani-beraninya kamu pukul aku lagi? Lin Xiyue.
Apa yang membuatmu berani lagi dan lagi datang mengusikku? Siapa suruh kamu terus-terusan ada di depan mataku? Membuatku di Liang Corporation malu di depan mereka. Jiang Yunjing, apa yang bisa kamu banggakan? Lin Siyue, apa kamu masih bermimpi menjadi nyonya besar keluarga Liang? Aku bilang padamu. Mimpi, kamu ini apa? Tidak percaya? Ya, masih panjang waktu ke depan. Hari ini aku lepaskan kamu. Pergi saja. Jiang Yunjing, kita lihat saja nanti. Masih bengong? Pergi. Maaf ya semuanya. Ini salah paham. Salah paham. Semua bubar saja. Kamu lepaskan mereka begitu saja? Dia adalah Yening Shuang, menantu yang dipilih sendiri. Tentu saja bukan aku yang harus mengurusi. Menantu apa? Kamu bergumam apa? Tidak ada. Sebelumnya aku salah paham padamu. Kerja bagus. Kalau begitu, jika kerjaku bagus, apa ada hadiah? Kamu mau apa? Kalau begitu, kakak, ikut aku ke suatu tempat. Ada masalah, Direktur Jiang. Saham perusahaan Jiang tiba-tiba turun drastis. Ada apa kau mencariku? Tidak terduga, kan? Mengakuisisi perusahaan Jiang adalah rencana cadangan kami. Yunjing, padahal, kau hanya perlu menikah denganku, tapi kau memaksa begini. Dasar munafik, jangan bikin aku mual. Apa biasanya kami terlalu baik pada kalian? Mengingat hari ini adalah hari yang baik. Kami tidak akan mempermasalahkanmu. Mimpimu indah. Perusahaan Jiang sudah kami jatuhkan. Hanya kami yang bisa menyelamatkannya. Benar. Asalkan kau saham perusahaan Jiang transfer semuanya kepada kami. Jangan harap. Aku lihat siapa mau mencaplok perusahaan Jiangku. Pak Tua Jiang, kau ingin perusahaan Jiang bangkrut? Dasar orang licik. Padahal aku ingin menjodohkan Yunjing denganmu. Aku benar-benar buta. Diam kau. Ini bukan tempat bagi keluarga Jiang untuk berulah. Ini juga bukan tempat bagi kalian berbuat jahat. Kenapa kau lagi? Kupikir bagaimana kau, dasar bebek mati, bisa muncul di mana-mana. Bebek apa? Bukankah kau bilang dia adalah dari perusahaan Liang, penerusnya? Bebek apa? Bukannya kamu bilang dia dari grup Liang penerusnya? Kamu pura-pura jadi kakak Liang Chen lagi. Coba lihat diri kamu sendiri dulu, bebek liar di selokan. Kakek Jiang, kamu percaya omong kosong macam ini? Dia adalah laki-laki simpanan anakmu. Seorang laki-laki simpanan. Mereka berdua tidak berani mengaku. Jadi ya mereka bohong bilang dia putra keluarga Liang. Ada apa ini sebenarnya? Ayah? Om. Aku benar-benar Liang Chen mereka berdua. Salah lihat tidak mengenaliku. Benarkah? Tenang saja. Aku tidak akan biarkan mereka berhasil. Pura-pura terus lihat bagaimana kau mengakhirinya. Kau bebek sialan, kau kecanduan akting, ya? Berani-beraninya kau mengaku sebagai tunanganku. Siapa yang mau mengaku sebagai tunanganmu? Orang sepertimu bebek pun tidak sudi sama kamu. Bajingan, apa yang kau katakan? Jiang Yunjing, kau pikir-pikir dulu, ini kesempatan terakhir kalian. Kalau tidak, perusahaan Jiang tidak hanya akan bangkrut kalian berdua. Ayah dan anak mungkin juga akan dipenjara. Bahkan jika bangkrut, tetap tidak akan membiarkanmu orang mesum sepertimu berhasil. Kalian berdua mau menakut-nakuti siapa? Ini adalah kalian berdua yang bersekongkol mencuri rahasia perusahaan Jiang, bukti rahasia bisnis. Hah? Kamu pikir hanya dengan kalian bisa membuat kami berdua dimasukkan ke penjara? Hah? Kamu harus sadar sekarang yang akan bangkrut adalah kalian. Oh ya? Aku sudah bilang hari ini adalah membuat kalian dipenjara dan bangkrut.
ya? Aku bilang hari ini kalian akan masuk penjara dan bangkrut. Hahaha, aduh, kami benar-benar takut. Bagaimana dong? Ayo cepat, biarkan kami merasakan bagaimana rasanya bangkrut seketika. Tidak percaya, ya? Dalam 10 menit keluarga Fang dan keluarga Lin bangkrut. Gila. Jangan hiraukan dia, duduklah. Keterlaluan, ya? Menurutku sih kamu memang jago pura-pura. Hari ini aku ingin lihat. Seberapa besar kemampuanmu? Jangan sok berani di sini mau menakut-nakuti siapa? Dia? Kenapa begitu yakin? Seperti orang lain. Pertunjukan akan dimulai. Kamu bilang apa? Mustahil. Bagaimana? Bagaimana bisa? Saham jatuh drastis. Kamu? Kamu siapa sebenarnya? Aku sudah bilang pada kalian. Aku adalah Liang Chen. Kalian tidak percaya. Kenapa bisa begini? Mustahil. Siapa yang membuat kerusuhan? Asisten Chen. Siapa yang membuat onar di sini? Asisten Chen bebek mati ini lagi pura-pura jadi kakak Liang Chen. Tamparan terakhir itu belum menyadarkan kamu ya? Siapa yang kamu panggil bebek? Mustahil. Jangan-jangan dia. Dia adalah CEO Liang Muda kita. Atas perintah. Mewakili sepenuhnya CEO Liang Muda membantu keluarga Jiang mengatasi krisis ekonomi. Kalian berkali-kali menyinggung kakak Jiangnya CEO Liang Muda, kalian celaka. Dia adalah kakak Jiangnya kakak Liang Chen. Kalau begitu aku masih tunangan kakak Liang Chen. Tunangan? Kamu sudah melakukan banyak kejahatan, CEO Liang Muda bilang. Liang Corporation dan Lin Corporation. Perjanjian pernikahan dibatalkan. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Habislah. Kalian berdua. Polisi di pintu. Saya beri kalian muka terakhir. Silakan. Tidak mungkin. Kakak Liang Chen tidak akan melakukan ini padaku, dia tidak tega. Ayo cepat pergi. Hei. Kamu tunggu saja. Siapa kamu sebenarnya? Aduh, sudah kubilang, kan? Asisten Chen, dia teman sekolahku, Apa kau pikir aku bodoh? Yunjing. Yunjing. Dengar penjelasanku. Panggil Tante Jiang. Aku tidak mau. Kenapa kau bohongi aku? Kau mempermainkanku seperti monyet berputar-putar. Apa itu membuatmu terlihat hebat? Aku tidak. Kenapa kau bohongi aku? Bahkan bilang dirimu adalah gigolo. Ya ampun. Apa yang sudah kulakukan? Kau tidak tahu? Karena aku suka kamu. Kau tahu apa yang kau katakan? Aku sangat sadar. Aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Jika kau ingin cari pria sembarangan, kenapa kau tidak bisa dengan aku? Di usiamu ini, apa kau tahu apa itu suka? Aku lebih tua 12 tahun darimu. Ibumu adalah sahabatku. Menurutmu dia akan setuju? Aku bisa meyakinkannya. Ibumu selalu ingin mencari seseorang yang sepadan denganmu untuk dinikahkan. Sedangkan keluarga Lin juga selalu menunggumu. Jika mereka tahu tentang hubungan kita, mereka akan bilang, aku melanggar moral. Merayu putra sulung Liang. Bukan begitu Yunjing. Lalu sebelumnya kau membawaku sebagai gigolo. Tidak takut orang bergosip.
Kenapa aku tidak percaya? Aku tidak percaya, kau tipe orang yang peduli dengan pendapat orang lain? Mana bisa sama? Main gigolo. Aku nggak merasa bersalah. Aku bisa tidak peduli pada siapapun. Tapi aku tidak bisa tidak peduli pada ibumu. Apalagi aku tidak bisa tidak peduli padamu. Apa kau ingin putus hubungan ibu anak dengan ibumu? Atau kau ingin aku putus total dengannya? Bukan. Bukan, Yunjing. Bukan begitu. Sekarang, segera kemasi barang-barangmu. Keluar dari rumahku. Yunjing, jangan seperti ini. Kau tidak pergi, ya? Aku yang akan melakukannya. Yunjing. 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 Yunjing, jangan seperti ini. Apa ini? Bagaimana kamu bisa punya banyak fotoku seperti ini? Apa tidak jelas? Ini adalah fotomu yang aku kumpulkan dari berbagai tempat selama bertahun-tahun. Sudah kubilang aku benar-benar menyukaimu. Diam. Sudah kubilang. Jangan lagi bicara seperti itu. Kamu dilarang mengatakan menyukaiku lagi. Aku hanya menyukaimu. Apa aku salah? Kamu masih muda. Mudah bilang suka. Nanti beberapa tahun kamu akan paham perasaanmu padaku bukanlah suka. Bukan. Sungguh bukan. Kamu menyukaiku. Hanya kebetulan di usiamu yang penasaran pada wanita. Mengenal aku. Bagaimana caranya agar kau percaya? Aku benar-benar menyukaimu. Bereskan barang. Kembali ke keluarga Liang. Yunjing. Yunjing, aku pergi. Tapi aku bilang. Aku tulus. Mulai hari ini. Aku akan resmi mendekatimu. Jangan bercanda. Liang Chen. Maaf. Kita tidak mungkin. Lin Siyue. Kenapa kamu ada di rumahku? Kak Liang Chen. Kamu masih bilang begitu? Kamu benar-benar tega memasukkanku ke dalam? Enggak. Kok kamu bisa keluar? Mamaku yang mengeluarkanmu. Iya, aduh Tante Lin. Tidak hanya menyelamatkanku, tetapi juga membuat keluarga Lin kami bangkit kembali. Mamaku benar-benar gila. Kak Liang Chen, aku tahu aku salah. Tante Ye menyuruhku minta maaf padamu. Maaf ya. Lin Siyue. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Sudah seperti ini masih berani datang menemuiku? Itu semua kesalahpahaman. Siapa suruh kamu terus tidak memberitahuku identitas aslimu? Aku kira kamu adalah pria simpanan Jiang Yunjing. Jadi setelah tahu siapa aku, kamu bisa melupakan masa lalu dan datang menemuiku? Liang Chen,
Sekarang, bawa barang-barangmu dan enyah dari rumahku. Liang Chen, kamu milikku. Aku harus menjadi nyonya rumah keluarga Liang. Kamu sudah selesai main-main? Aku tidak percaya. Selama ini, kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku. Tidak. Aku hanya menganggapmu playboy. Itu saja. Aku tidak percaya. Pergilah. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Halo, Ma, kenapa kamu melepaskan Lin Siwei? Sudah keluar? Sudah kubilang, karakternya benar-benar bermasalah. Nakal, ku suruh kamu kembali, apa untuk membuat musuh? Kamu hampir membuat semua orang tersinggung. Yu Yue sudah bilang semuanya, itu semua kesalahpahaman. Kalau kalian bisa rukun, aku akan segera kembali. Halo, Ma? Lin Siyue, cukup punya akal. Begitu cepat keluar. Lalu menurutmu, bagaimana aku bisa keluar? Apa maksudmu? Tentu saja kakak Liang Chen yang menyelamatkanku. Di depanmu, dia hanya berpura-pura. Kamu pikir aku bodoh? Cih, terserah kamu mau percaya atau tidak. Asal kamu tidak mencarinya lagi, aku jamin tidak akan merepotkanmu. Kamu salah paham. Aku dan Ibu Liang Chen adalah teman baik. Menurut silsilah, dia harus memanggilku tante. Itu bagus. Lebih baik kamu tidak ada hubungan dengannya. Lagi pula kamu tahu, Tante Ye juga bilang, hanya aku yang diakui sebagai menantu. Kan? Tante Jiang. Kakak Liang Chen, beri aku satu kesempatan lagi, maafkan aku, ya? Kak Liang Chen, aku tahu aku salah, dulu aku yang salah, kita mulai lagi, ya? Kau gila? Lepaskan. Beri aku satu kesempatan lagi dong Kak Liang Chen. Yunjing. Lepas, Yunjing, kau tahu kan aku tidak ada apa-apa dengan dia? ini tunanganmu. Terserah kalian mau bagaimana. Tidak ada hubungannya denganku. Lepas, Yunjing, Kak Liang Chen, maafkan aku, ya. kau sebenarnya mau apa? Jangan ganggu aku lagi. Kak Liang Chen. Jiang Yunjing. Bukankah kau bilang kalian tidak punya hubungan, dirimu sendiri sudah tua, tapi kau malah merayunya, kau tidak tahu malu. Hei. Langsung aja main tangan. Apa yang kamu katakan? Kamu mau aku masuk penjara lagi? Fang Yiming, kamu lupa siapa yang menyelamatkanmu dari sana, kan? Keluarga Fang sudah bangkrut, apa kau tidak benci? Sekarang kamu segera pergi ke parkiran dan tunggu aku. Tenang saja. Asalkan kamu membantu aku menjadi nyonya rumah keluarga Liang, keuntungan pasti banyak untukmu. Kenapa tidak angkat teleponku? Yunjing. Tas Yunjing. Yunjing hilang, tolong bantu aku mencarinya. Kamu suka merasa di atas, kan? Sedikit pun tidak feminin. Sudahlah, lebih baik selesaikan tugas.
Fang Yiming, apa yang kamu lakukan? Sudah diberi obat masih punya tenaga besar ya? Bukankah kamu selalu suka padaku? Hari ini aku wujudkan keinginanmu. Lepaskan. Lepaskan. Liang Chen. Liang Chen. Orang ini buang ke laut jadi makanan hiu. Ya. Aku kepanasan. Kemari. Yunjing. Tenanglah. Bukankah kamu suka padaku? Aku suka padamu. Di sini kotor. Aku antar kamu pulang. Bagaimana, Fang Yiming? Rasanya wanita tua itu cukup enak, kan? Lin Xiyue, tolong aku. Mereka mau membuangku ke Afrika. Kamu memang sampah. Halo, Tante Ye, kapan Anda pulang? Segera naik pesawat, itu bagus sekali, saya menunggu Anda kembali. Liang Chen, kamu harus menikahiku. Pagi. Pagi. Kamu hampir membuatku kelelahan semalaman. Kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Kamu lupa? Kalau begitu aku bantu kamu mengingat. Yunjing, ada di rumah? Ibumu sudah pulang ke tanah air. Sepertinya benar. Tidak bisa. Tidak boleh dia tahu kamu di sini turun. Bagaimana kalau kita jelaskan padanya? Tidak bisa. Turun. Masuk dan sembunyi, jangan keluar. Yunjing, ada di rumah. Kak Ning Shuang, kamu tiba-tiba pulang ke negara ini. Tidak bilang sebelumnya. Aku baru turun dari pesawat. Langsung datang mencarimu. Kenapa kamu lama sekali baru buka pintu? Aku tidak tidur nyenyak semalaman, baru bangun. Kamu ini. Jangan-jangan di rumah ada pria yang disembunyikan? Tidak ada pria. Aku mau naik ke atas untuk melihat. Kak? Tidak ada pria, Kak. Tidak ada pria. Pria apa, Kak? Biarkan aku lihat siapa yang kamu sembunyikan. Kak, aku bilang tidak ada siapa-siapa. Kak, kamu masih tidak percaya aku? Tidak, pasti ada sesuatu denganmu. Tampan, keluarlah. Biarkan aku lihat wajahmu. Sudahlah. Aku akui aku memang pacaran. Oh, aku bilang juga apa? Siapa? Ayo ngaku. Dia. Umurnya lebih muda dariku agak banyak. Aku malu mengatakannya padamu. Jauh lebih muda. Kamu hebat ya. Yang muda-muda pasti enak ya. Tidak benar. Di telepon ini kamu
Tidak ada cerita sama sekali. Pantas saja kamu diam-diam sudah dapat mangsa ya. Jangan asal bicara. Takut apa? Di sini kan tidak ada orang lain. Ibu saya yang ceroboh ini. Bagaimana? Pacaran dengan pria muda, enak nggak sih? Anu, menurutmu ini bisa diandalkan? Apa yang tidak bisa diandalkan? Akhirnya kamu sadar juga. Aku bilang ya, mencari pria itu, harus cari yang lebih muda, segar dan muda. Staminanya juga bagus. Ini kan lebih baik dari pria tua. Iya, Kak, kamu tahu kan, dia 12 tahun lebih muda dariku. Aku merasa hatiku agak, 12 tahun lebih muda. Itu kan seumuran dengan Liang Chen. Ini terlalu seru, ya? Ternyata kamu masih trendy seperti ini. hahaha, Kak, ternyata kamu tidak keberatan ya? Apa yang harus saya keberatan? Sekarang memang lagi tren seperti ini. Kamu jangan sekali-kali merasa terbebani secara psikologis. Adik laki-laki ini baik sekali. Dia punya tenaga yang tak habis-habisnya. Kamu sudah seusia ini. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Baik, Kak, ayo kita makan. Yang penting senang. Jangan terlalu banyak dipikirkan. Ini kan cuma hubungan beda usia. Kakak mendukungmu. Sakit perut. Kak, ke toilet dulu, kita jalan. Hei, kamu bilang Liang Chen. Apakah dia punya wanita lain? Kenapa kamu begitu bersemangat? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja tersedak. Aku menyuruhnya kembali. Untuk bergaul baik dengan Lin Xiyue, tapi dia sangat menolak. Kak Ning Shuang, gadis Lin Xiyue itu sudah pernah kulihat. Dia memang ada masalahnya. Ku dengar kamu punya masalah dengannya. Bukan antara aku dan dia. Itu karena aku. Ibu. Kenapa pulang ke negara? Tidak bilang saya? Saya kira kamu tidak mau bertemu saya sebagai ibu ini. Apa sih yang ibu katakan? Saya datang menjemput ibu? Anak nakal ini benar-benar membuat saya marah. Jangan marah, jangan marah. Sudahlah, jangan marah. Kan sudah pulang. Ada apa-apa bicarakan baik-baik. Semua gara-gara kamu memanjakannya. Kamu sudah lihat Bibi Jiang, pacar kecilnya. Sudah bilang berkali-kali itu kakak Jiang mana ada pacar kecil. Iya, Bibi Jiang dia. Seperti pohon besi yang berbunga setelah 100 tahun. Katanya seumuran dengan kamu. Oh, benarkah? Itu bagus? Lihat, saya dan kakak Jiang cocok banget. Apa yang kamu katakan? Cepat siap-siap pulang dan bertunangan dengan Yue. Bu, saya bilang saya tidak akan menikah dengannya. Urusan kalian sudah disepakati sebelumnya. Mana bisa seenaknya ingkar janji. Kalian yang setuju, saya tidak setuju. Yumasa. Apa? Baik. Saya ada urusan mendesak. Harus pergi dulu. Tunggu kamu antar Bibi Jiang pulang dulu. Sudah bilang, kakak Jiang. Liang Chen, Diam. Buka mulut. Buka mulut. Kali ini kamu tidak boleh mendorongku lagi. Liang Chen, saya rasa kita begini. Matilah kau. Hati-hati. Yunjing, kamu gimana? Yunjing, kamu nggak apa-apa? Pergi kau mati. Mati lo. Liang Chen. Liang Chen, kamu nggak apa-apa? Liang Chen. Aku bunuh orang. Liang Chen. Liang Chen. Bangun dong. Liang Chen. Tolong. Liang Chen. Yunjing, aku di sini.
Kamu nggak apa-apa. Biarkan aku lihat kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma luka luar. Luka parah begini kamu bilang nggak apa-apa. Kamu nggak tahu hari ini aku takut banget, kalau kamu kenapa-kenapa aku harus gimana. Aku juga takut tadi dalam mimpi aku, panggil-panggil kamu nggak jawab. Jangan jauhi aku lagi ya. Baik. Kita harus selalu bersama. Nggak sakit kan? Kalian lagi ngapain? Cepat lepaskan. Kak, dengar aku bicara. Aku lihat semuanya. Aku anggap kamu sahabat. Kamu malah mau jadi menantu perempuanku. Kak. Dia masih kecil. Kamu nggak malu ya? Berani kamu lakuin itu. Kak Bu dengar aku. Ngapain sih? Bukannya kamu nggak menentang pacaran beda usia? Aku nggak menentang dia pacaran beda usia. Tapi bukan sama kamu. Kalian berdua beda usia jauh banget. Kenapa nggak boleh aku? Diam kau. Kak. Kalian semua diam. Kalian berdua dengar sendiri. Yang satu panggil aku ibu. Yang satu panggil aku kak. Kok kalian berdua bisa pacaran? Aku mau sama dia. Kalian mau bikin aku marah. Kak. Bu? Kak. Bu? Kak. Bu. Makanlah. Segera bertunangan dengan Yue. Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Kau mau buat aku mati marah? Baru puas. Bu? Jika kau tidak ingin melihatku, maka beristirahatlah yang baik. Liang Chen, berhenti. Aku sama sekali tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi. Berhenti. Tante Ye, kau tidak apa-apa. Liang Chen ini benar-benar menyebalkan. Dengan gadis sebaik dirimu tidak mau malah. Mereka benar-benar bersama. Sudah lama curiga, mereka tidak beres. Yue tenang saja. Liang Chen hanya sementara terlena. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka berdua bersama. Tapi jika terus begini, cepat atau lambat semua orang akan tahu Liang Chen meninggalkan Yue dan bersama Jiang Yunjing itu. Nanti muka Yue kami akan ditaruh di mana? Ini pasti akan segera kuatasi. Tante Ye. Menurutku kau terus-terusan melawannya seperti ini pasti tidak akan berhasil. Tapi aku punya ide. Bagaimana kalau kuceritakan padamu? Cara apa? Sebenarnya, ayahku selalu tertarik pada Jiang Yunjing tertarik. Iya. Sebelumnya, aku selalu ingin menjodohkan mereka. Tidak kusangka, dia mengincar anakku. Kalau begitu kita bisa begini. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kenapa kamu? Kenapa tidak bisa aku? Bukankah kita saudara baik? Saudara? Kamu sudah mau panggil aku mertua. Masak aku berani anggap kamu saudara? Aduh, mertua dan menantu juga bisa jadi saudara, kan? Jiang Yunjing, kamu tidak punya malu ya? Kok tebal banget muka kamu? Dia kan anakku. Kak Ning Xuang. Aku dan Liang Chen sungguh-sungguh. Diam, kamu sendiri nggak jijik ngomong gitu? Berapa umur kamu, berapa umur dia? Cepat putus dengan anakku. Apa kamu mau menghancurkannya? Awalnya aku tahu kalau dia adalah Liang Chen, aku sempat bingung, juga pernah menolak. Tapi sekarang, aku tidak akan terpengaruh siapapun lagi. Aku pasti tidak akan meninggalkannya. Dasar perempuan murahan. Kamu nggak bisa cari laki-laki lain. Kamu mau merusak anakku. Kamu tahu kalau begini, orang lain akan bilang apa tentang dia.
Apa kata mereka tentang kamu? Aku nggak peduli. Kamu nggak bisa dibilangin ya. Aku sudah janji padanya. Aku tidak akan mendorongnya lagi. Kamu. Demi persaudaraan kita selama ini, aku terima tamparan ini. Aku bisa mengerti perasaanmu. Apa kau benar-benar ingin menghancurkannya? Jalannya di masa depan, sudah kurapikan untuknya. Keluarga Liang tampak gemilang di permukaan. Namun sebenarnya tidaklah kokoh. Hanya jika dia menikah dengan keluarga Lin, masa depannya akan aman sentosa. Tapi jaringan dan sumber dayaku juga tidak buruk. Aku juga bisa membantunya. Lagi pula, dengan kemampuan Liang Chen, dia tidak perlu bergantung pada siapapun. Kau tidak pernah peduli. Apa yang benar-benar dia inginkan? Dia anakku, mana mungkin aku menyakitinya? Bisakah kau tidak mengerti hati seorang ibu? Pokoknya aku tidak akan meninggalkannya. Yunjing, Apa yang kau lakukan? aku mohon, lepaskan anakku. Bangun dulu, bicara nanti. Tidak, jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kak Ning Suang, dengar dulu. Aku dan Liang Chen sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, aku akan setia padanya. Jiang Yunjing. Bu Ye, ada apa denganmu? Yu Yuye. Lakukan saja seperti yang kau katakan sebelumnya. Ya, ayo, biarkan aku menuntunmu berbaring. Ayo. Ada apa? Siapa yang ganggu kamu? Enggak. Aku sudah menemui ibumu. Bukankah bilang biarkan dia tenang dulu 2 hari? Temui dia 2 hari lagi? Dia harus meluapkan perasaannya, kan? Dia tidak menyusahkanmu, kan? Tidak. Hanya saja aku sepertinya mengacaukannya. Tidak apa-apa, sayang. Kita temui dia 2 hari lagi saja. Atau, sebaiknya kamu menjenguknya. Nanti dia bilang aku lagi yang mencurimu. Sekarang dia sakit, malah tidak tahu menjenguknya. Baiklah. Bagaimana kalau dia suruh aku menikahi Lin Xiue, gimana? Jangan. Selain itu, yang lain kamu bisa menuruti dia. Baik. Siap. Tapi aku punya satu syarat. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, jangan pernah menjauh dariku, oke? Ya. Mulai sekarang, betapapun sulitnya, kita hadapi bersama. Tante, apa kamu sudah lebih baik? Oh ya. Aku tunjukkan sesuatu. Mereka setiap hari lengket terus. Baiklah, Jiang Yunjing. Dia sekarang demi kamu tidak peduli aku lagi. Jangan salahkan aku. Demi anakku, aku harus lakukan ini. Bangun. Stroberi yang baru dicuci. Coba 1. Manis sekali. Halo, Bu? Kapan pulang, nak? 2 hari ini ada urusan 2 hari lagi. Ibu kangen kamu pulanglah. Temui ibu, ya? Baiklah, aku pulang malam ini. Ibuku. Sebaiknya kamu pulang. Kalau tidak, aku jadi orang bersalah. Kamu ikut aku pulang. Sudahlah,
Dia masih marah. Kamu pulang sendiri saja. Tidak apa-apa, aku akan membujuknya. Bu, kenapa ibu sendiri yang memasak? Sudah lama tidak memasak untukmu. Memang, aku kurang perhatian padamu. Aduh, ibu kan sibuk? Aku tidak menyalahkan ibu. Asalkan ibu tidak ikut campur urusanku. Coba, apakah sesuai seleramu? Nak, bagaimana denganmu dan Yunjing akhir-akhir ini? Apakah kamu harus bersamanya? Lalu bagaimana dengan Lin Siyue? Aku hanya akan menikah dengannya. Kamu? Baiklah, aku setuju kalian bersama. Sungguh, Bu? Kamu ini anak manjaku. Meskipun dalam hati ada 100 keberatan, aku tetap harus setuju. Kalau tidak, kamu bahkan ibumu ini pun tidak mau lagi. Ibu, apa sih yang ibu katakan? Kami berdua adalah orang terpenting bagi ibu. Dengan begini kami berdua bisa selalu menemani ibu. Dari sahabat jadi mertua dan menantu. Benar-benar kisah yang indah. Ah, sudahlah, Bu. Sudah, anak manjaku. Aku hanya marah pada kalian berdua, yang membuatku tidak tahu apa-apa. Menganggapku bodoh. Kami berdua ini kan belum memikirkan cara memberitahumu. Sudahlah, anak manjaku. Besok kamu bawa dia makan bersama. Baik, Bu. Bagus sekali. Ibu bicara panjang lebar, aku lapar banget. Bu, masakan ibu enak sekali. Nak, maafkan ibu. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Yunjing. Bisakah beri kesempatan? Pak Lin. Maaf, ya, aku sudah punya pacar. Sudah kubilang sebelumnya, kita tidak cocok. Kamu bersama Liang Chen tidak akan berakhir baik. Kita berdua bersama barulah setara, seimbang. Siapa yang memberi kamu kepercayaan diri? Maaf, ya, aku pulang dulu. Yunjing, Lepaskan. beri kesempatan. Aku akan baik padamu. Apa yang kamu lakukan? Liang Chen, kau berani memukulku? Yang kupukul ya kau? Siapa suruh kau ganggu pacarku? Hei kau, jangan lupa, Yue lah tunanganmu. Itu perjanjian kalian. Apa hubungannya denganku? Kalian berdua bersama. Bagaimana orang lain memandang Yue? Peduli aku? Ayo pulang. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau tidak sopan. Jangan sedih. Ku beritahu, ibuku setuju. Kapan dia setuju? Dia malam ini menyuruhku mengajakmu makan. Malam ini? Kenapa tiba-tiba dia setuju? Aku tidak tahu, mungkin dia sudah berpikiran terbuka. Lagi pula aku satu-satunya anak laki-lakinya. Benar juga. Tapi ini sangat bagus. Aku harus bersiap-siap. Menurutmu aku pakai apa yang cocok? Sebenarnya pakai apa ya? Coba lihat. Menurutmu yang ini bagaimana? Apa perlu? Kau kan sudah pernah bertemu ibuku. Kalian sudah berteman bertahun-tahun, kenapa masih gugup? Masa sama? Sahabat mau jadi mertua dan menantu? Sahabat jadi mertua menantu. Benar-benar cerita indah. Liang Chen. Liang Chen. Semua bagus. Pikiran apa? Aku sedang berpikir, menantu jelek bertemu mertua. Apakah semuanya sama gugupnya? Kau yang jelek. Aku jelek, aku jelek. Kaulah yang tercantik. Jadi yang mana yang bagus? Wajahmu makin cerah aja. Bu. Jamuan keluarga kita. Mereka ngapain di sini? Nak Yunjing, lihat, masalah ini sebenarnya kita yang berutang pada keluarga Lin. Jadi hari ini aku kumpulkan kalian makan bersama. Anggap saja ini untuk meredakan hubungan kedua keluarga. Mulai sekarang,
Yue akan menjadi anak angkatku. Setuju, Yunjing. Tentu. Cuma, aku nggak tahu, hari ini masih ada orang luar, jadi belum sempat menyiapkan hadiah untuk mereka. Ini hadiah yang disiapkan untukmu, edisi terbatas favoritmu. Kalau begitu, ini aku berikan ke Yue dulu. Terima kasih, Mama angkat. Bu? Apa yang kau lakukan? Duduk. Makan. Ayo kita semua bersulang. Pak Lin maaf. Anak-anak sudah besar. Sudah tidak bisa diatur. Biarkan saja. Nanti, Mama angkat akan memperkenalkan yang lebih baik untukmu. Ayo, Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Yunjing. Meskipun kita berdua sudah berteman baik selama bertahun-tahun, tapi kamu merebut anakku, perbuatan ini sungguh sulit aku terima saat ini. Aku mengerti. Aku paham kok. Ayo, habis. Yunjing. Jangan kebanyakan minum. Kenapa? Kamu takut aku akan memakannya? Ayo. Tambah lagi. Yunjing, ayo pulang. Bu, Yunjing sudah mabuk, aku mau antar dia pulang. Sudah terlalu malam. Aku sudah pesan kamar di hotel ini. Istirahat saja di sini. Baiklah. Ayo, Yunjing. tidak baik, Kak Liang Chen. Tante Ye juga mabuk. Dia bilang badannya tidak enak. Sepertinya kambuh lagi. Ayo. Akhirnya aku akan mendapatkanmu. Lin Yifeng, mau apa kau? Menyingkir. Yunjing, aku sudah bilang padamu sejak dulu. Kita berdualah yang ditakdirkan bersama. Apa bagusnya anak kecil itu? Ayo, biarkan kau merasakan kegagahan kakakmu. Berhenti. Lepaskan aku. Berhenti. Berhenti. Aduh. Kepalaku sakit sekali. Aduh. Sakit kepala. Dokter. Bagaimana keadaan ibuku? Sekarang sudah tidak masalah. Untuk jaga-jaga, sebaiknya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Lin Xiyue. Mana ayahmu? Ayahku? Ayahku sudah pulang. Bu, kalau tidak ada masalah, Yunjing sendirian di sana, aku harus merawatnya. Nak, kau tidak peduli padaku. Kakak Liang Chen. Tunggu sampai bibi selesai diperiksa, baru pergi, Kakak Liang Chen. Apa yang kalian lakukan? Tidak baik, Yunjing. Kalian berani melawan? Berani menghalangiku?
Aku masih bisa membereskanmu. Yunjing. Yunjing. Lepaskan aku. Lepaskan. Kira aku ini lemah? Berani mengakali aku? Kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Direktur Jiang. Pergi. Kakak Liang Chen. Lebih baik kau menikahiku dengan patuh. Kau milikku. Xiao Chen, Yunjing. Maaf. Kalian tidak seharusnya bersama. Ini semua karena kalian memaksaku. Ye Ningshuang kemari. Tamparan ini untukmu. Sudah bertahun-tahun mengenalmu, aku benar-benar tidak menyangka kau bisa melakukan hal yang begitu kotor. Jiang Yunjing, sudah bertahun-tahun mengenalmu. Kau malah menculik anakku. Kaulah yang tidak tahu malu. Kau pantas mendapatkannya. Aku tidak bisa membiarkanmu menghancurkannya. Aku harus melakukan ini. Ye Ningshuang, apa benar ini demi kebaikannya? Kau melakukan ini benar-benar menghancurkannya. Yunjing, dengarkan aku. Yunjing, bukan begitu. Yunjing, aku dan dia. Tamparan ini adalah untuk Liang Chen. Tamparan ini dilakukan oleh Liang Chen. Dia anakmu tidak boleh memukulmu. Aku yang memukul untuknya. Kau bahkan anak kandungmu sendiri tidak kau lepaskan? Ibu. Kenapa kau lakukan ini? Nak, ibu melakukan ini semua demi kamu. Demi aku? Sejak kecil. Apakah kau pernah menghormati keinginanku? Nak. Mulai hari ini. Anggap saja aku bukan anakmu lagi. Yunjing, ayo kita pergi. Kita putus saja. Yunjing. Bukankah kita sudah sepakat? Kau tidak akan menolakku lagi, Yunjing? Tapi aku tidak ingin dengan keluarga Liang kalian ada hubungan lagi. Aku muak. Aku lelah. Lepaskan aku saja. Ye Ningshuang. Aku lebih suka kita tidak pernah saling kenal seumur hidup. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menerima kau menjadi menantu perempuanku. Seumur hidup. Kita putus total. Yunjing. Satpam, cepat tutup pintunya. Nak, setidaknya kamu makanlah. Lepaskan aku. Kamu demi dia, sampai tidak peduli nyawa sendiri. Aku minta kau lepaskan aku. Aku tidak butuh rasa sukamu. Kamu semalaman paket lengkap. Berapa? Aku sudah bilang dengan jelas sebelumnya. Yang aku mau adalah hanya anaknya, bukan bapaknya. Kedepannya, betapapun sulitnya. Kita akan hadapi bersama. Maaf. Aku enggak sanggup.
Jangan cari aku. Jalani hidup dengan baik. Kak Liang Chen, kamu sudah bisa keluar. Kamu tidak akan menemukannya. Dia sudah keluar negeri. Jiang Yunjing, kamu sudah berjanji padaku tidak akan putus denganku. Jiang Yunjing, kamu adalah pembohong. Xiao Mei, di mana Direktur Jiang kalian? Kemana perginya Direktur Jiang kalian? Direktur Jiang sudah ke luar negeri. Kemana dia pergi? Apakah dia memberitahumu? Tidak tahu. Dia tidak menyuruhku memesankan tiket. Ada apa dengan kalian? Jangan lihat. Nak, jangan begitu, ya. Bicaralah dengan Mama, ya. Nak, kamu kenapa? Jangan menakut-nakuti Mama. Tolong panggil ambulans. Nak bangun, Nak. Nak, Mama salah. Maaf. Mama akan mencarikannya untukmu, ya. Mama akan cari. Asal kamu cepat sembuh. Kamu di mana sebenarnya? Aku sangat merindukanmu. Apa kamu papaku? Yunjing. Apa ini anakku? Aku sudah bilang. Meninggalkan bapaknya, ambil anaknya saja. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi.